Babakan Siliwangi, jalan kecil yang terletak di Bandung, Jawa Barat, terkenal dengan pemandangannya yang hijau dan sejuk. Namun, di balik keindahan alamnya, jalan ini menyimpan cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah kesaksian nyata dari seorang pria bernama Budi yang mengalami kejadian horor di jalan tersebut. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Budi baru saja selesai bekerja dan memutuskan untuk pulang. Karena ingin cepat sampai rumah, ia memutuskan untuk melewati jalan Babakan Siliwangi yang terkenal sebagai jalan pintas. Jalan itu biasanya sepi di malam hari. Hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang remang-remang, angin malam yang dingin menyelusup melalui jendela mobilnya yang terbuka sedikit. Saat memasuki jalan tersebut, Budi merasa ada yang aneh. Suasana malam yang biasanya menenangkan malah terasa mencekam. Pepohonan yang rimbun di kiri kanan jalan seakan menambah suasana seram. Budi berusaha menenangkan diri dengan menghidupkan radio mobil, tapi sinyal radio tiba-tiba hilang. Hanya menyisakan suara berdesis yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Di tengah perjalanan, Budi melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan dengan pakaian putih panjang dan rambut terurai menutupi wajahnya. Perempuan itu melambai ke arah Budi, seakan meminta bantuan. Tanpa berpikir panjang, Budi menghentikan mobilnya dan menurunkan kaca jendela. "Bisa saya bantu, Mbak?" tanya Budi dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah Budi dengan tatapan kosong, membuat Budi merasa bulu kuduknya merinding. Tanpa sadar, Budi melihat ke arah cermin tengah mobilnya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok perempuan itu kini duduk di kursi belakang mobilnya. Padahal pintu mobil belum pernah terbuka. Budi langsung panik dan menginjak pedal gas, berharap bisa segera keluar dari jalan tersebut. Namun, kecepatan mobilnya seakan tak berarti. Jalanan terasa semakin panjang dan tidak berujung. Di saat kepanikannya memuncak, Budi mendengar suara perempuan itu berbisik di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu membuat Budi hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Ia berusaha keras untuk tetap fokus dan mempercepat laju mobilnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya Budi melihat ujung jalan dan lampu kota di kejauhan dengan napas terengah-engah. Budi berhasil keluar dari jalan Babakan Siliwangi dan segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan kota. Dengan tangan gemetar, Budi menoleh ke kursi belakang mobilnya. Perempuan itu sudah tidak ada, hanya tersisa bau harum bunga melati yang menyengat. Budi menyadari bahwa ia baru saja mengalami kejadian yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi melewati jalan Babakan Siliwangi di malam hari. Ia selalu menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya sebagai peringatan agar mereka berhati-hati jika melewati jalan tersebut di malam hari. Hingga kini, misteri tentang sosok perempuan di jalan Babakan Siliwangi masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Banyak yang percaya bahwa ia adalah arwah penasaran yang mencari pertolongan. Namun siapapun yang mencoba membantu akan berakhir dengan pengalaman horor yang sama seperti Budi. Meskipun masih trauma dengan pengalaman yang ia alami di jalan Babakan Siliwangi, tidak bisa menghilangkan rasa penasaran dalam dirinya. Selama beberapa minggu setelah kejadian itu, ia terus memikirkan sosok perempuan misterius yang muncul di mobilnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa perempuan itu, mengapa ia muncul, dan apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu menghantuinya setiap malam. Suatu hari, tanpa memberitahukan kepada siapapun, Budi memutuskan untuk kembali ke jalan Babakan Siliwangi. Tetapi kali ini, pada siang hari, dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang sejarah jalan ini. Mungkin ada cerita atau legenda lokal yang dapat menjelaskan kejadian yang ia alami. Dengan hati-hati, Budi mengemudikan mobilnya melewati jalan yang biasanya sepi itu. Pada siang hari, suasana jalan Babakan Siliwangi terasa berbeda. Pepohonan yang sebelumnya terasa menakutkan, kini tampak indah dan menyejukkan. Budi berhenti di pinggir jalan dekat sebuah warung kecil yang terlihat ramai dikunjungi oleh warga sekitar. Dia mendekati seorang tua yang duduk di depan warung, memutuskan untuk memulai percakapan dengan hati-hati. "Selamat siang, Pak. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang jalan ini, Babakan Siliwangi," ucap Budi dengan suara pelan.
Si tua tersenyum ramah. Jalan itu, ya banyak cerita yang beredar di sekitar sini tentang jalan itu, Kona. Dulu daerah ini sering digunakan untuk kegiatan mistis oleh para dukun atau orang-orang tertentu. Budi mendengarkan dengan seksama. Apakah Anda pernah mendengar cerita tentang sosok perempuan misterius yang muncul di jalan ini? Si tua mengangguk perlahan. Oh, itu kemungkinan arwah penasaran, katanya sih. Ada seorang wanita dulu yang meninggal tragis di jalan ini, dan rohnya masih terjebak di sini, mencari pertolongan, atau mungkin kesempatan untuk melampiaskan rasa penasaran atau dendamnya. Budi merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Apakah ada yang berhasil membantunya? Si tua menggeleng. Sayangnya tidak ada yang berhasil. Sampai sekarang, orang-orang biasanya dihadapkan pada pengalaman mencekam seperti yang kamu alami. Mungkin lebih baik kalau kamu tidak terlalu banyak melibatkan diri dengan hal-hal semacam itu. Setelah mendengar penjelasan dari si tua, Budi merasa sedikit lega. Meskipun masih ada ketidakpastian dalam hatinya, ia memutuskan untuk tidak lagi mengulang kejadian mengerikan yang ia alami. Namun, pengalaman itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Mengingatkannya akan batas antara dunia yang kita kenal dan dunia lain yang mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Sejak saat itu, Budi memilih jalan lain untuk pulang dari pekerjaannya di malam hari, meninggalkan jalan Babakan Siliwangi dalam ketenangan yang berbeda, dan cerita tentang sosok perempuan misterius tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan bagi banyak orang. Budi terus merenungkan semua yang ia pelajari tentang jalan Babakan Siliwangi, meskipun ia telah memutuskan untuk menghindari jalan itu di malam hari. Rasa penasaran dan ketertarikannya terhadap dunia gaib tidak pernah benar-benar pudar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Budi bertemu dengan seorang teman lama yang memiliki minat yang sama terhadap hal-hal supranatural. Mereka mulai mendiskusikan pengalaman mereka sendiri dan berbagi cerita tentang tempat-tempat angker di sekitar Bandung. Salah satu malam, temannya mengajak Budi untuk melakukan sesuatu yang berani, melakukan penyelidikan langsung di jalan Babakan Siliwangi. Meskipun awalnya ragu, Budi akhirnya setuju. Mereka merencanakan untuk pergi ke sana pada tengah malam, saat konon energi spiritual paling kuat terasa. Ketika malam tiba, Budi dan temannya memarkir mobil mereka di pinggir jalan yang sepi. Mereka membawa peralatan seperti kamera, alat deteksi paranormal, dan lilin untuk membuat suasana ritual. Mereka berjalan pelan-pelan di sepanjang jalan yang diterangi hanya bulan dan bintang. Tiba-tiba, mereka merasakan udara menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya. Suara gemuruh angin dan daun-daun bergoyang di pepohonan membuat mereka merasa seperti sedang dipantau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah perjalanan mereka melihat siluet sosok perempuan yang tampak berjalan-jalan di seberang jalan. Sosok itu terlihat seperti bayangan yang samar-samar, bergerak perlahan-lahan di bawah cahaya bulan. "Apakah kamu melihat itu?" bisik Budi dengan suara gemetar. Temannya mengangguk, ekspresi campur aduk di wajahnya. Mereka memutuskan untuk mendekati sosok perempuan itu dengan hati-hati. Begitu mereka mendekat, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang, seakan terlarut oleh kegelapan malam. Budi dan temannya merasa ada energi yang sangat kuat di sekitar mereka, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mencoba berkomunikasi dengan arwah atau entitas yang mungkin ada di sekitar mereka, tetapi tidak mendapat tanggapan yang jelas. Setelah beberapa jam berada di jalan Babakan Siliwangi, Budi dan temannya memutuskan untuk kembali ke mobil mereka. Meskipun mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti atau pengalaman yang menyeramkan seperti yang dialami Budi sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka telah mengambil langkah berani untuk menyingkap sedikit demi sedikit rahasia yang tersembunyi di balik jalan itu. Sejak malam itu, Budi tidak lagi mengalami pengalaman horor di jalan Babakan Siliwangi. Namun, cerita dan misteri tentang tempat itu tetap menghantui pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa dunia ini lebih luas dan penuh misteri daripada yang bisa kita bayangkan. Dan begitulah, kisah tentang jalan Babakan Siliwangi terus hidup di antara mereka yang berani mencari kebenaran di balik misteri-misteri yang tersembunyi di alam semesta ini. Beberapa bulan setelah penyelidikan mereka di jalan Babakan Siliwangi, Budi dan temannya mulai mendengar cerita-cerita baru dari penduduk setempat. Salah satunya adalah tentang kecelakaan misterius yang terjadi di jalan tersebut beberapa tahun lalu.
Menurut cerita yang mereka dengar dari seorang penduduk tua di sekitar sana, kecelakaan itu melibatkan seorang wanita muda yang sedang mengendarai sepeda motornya pulang ke rumah. Pada malam itu, cuaca sedang buruk dengan kabut tebal yang menyelimuti jalan. Wanita itu kehilangan kendali karena visibilitas yang rendah dan menabrak pohon di pinggir jalan. Namun, yang membuat cerita ini misterius adalah bahwa beberapa saksi mata yang berada di sekitar jalan itu mengatakan bahwa mereka melihat sosok perempuan dengan gaun putih muncul tepat di depan motor wanita itu sebelum kecelakaan terjadi. Mereka bersumpah bahwa mereka melihat perempuan itu berdiri di tengah jalan, memandang lurus ke arah pengendara yang akhirnya mengalami kecelakaan. Sejak kejadian itu, banyak orang yang meyakini bahwa sosok perempuan misterius yang sering terlihat di Jalan Babakan Siliwangi adalah arwah wanita yang meninggal dalam kecelakaan tragis tersebut. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar bisikan atau melihat bayangan sosok itu di tengah malam di sepanjang jalan yang sunyi itu. Budi dan temannya semakin tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Mereka melakukan penelitian lebih lanjut, mencoba untuk mengumpulkan lebih banyak bukti atau kisah dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Namun, seperti halnya dengan banyak cerita mistis, kebenaran sejati seringkali sulit untuk dipisahkan dari mitos dan legenda. Hingga hari ini, misteri tentang sosok perempuan misterius dan kecelakaan tragis di Jalan Babakan Siliwangi tetap menjadi pembicaraan hangat di kalangan mereka yang percaya akan adanya dunia lain yang tersembunyi di antara kita. Bagi Budi dan temannya, pengalaman mereka di jalan itu tidak hanya meninggalkan kesan yang mendalam, tetapi juga membuka pintu untuk lebih memahami kompleksitas alam semesta yang kita tempati. Terima kasih sudah menyaksikan kisah horor di Babakan Siliwangi. Jika kalian punya cerita seram atau pengalaman di sini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tekan lonceng agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di video horor selanjutnya. Tetap waspada dan selamat malam.